Saya bersama istri masuk ke Nabire pertama kali itu 18 Agustus 93. Ada yang lebih lama dari saya? 93. Ya, pertama kali. Nabire masih sepi. Ya. Mobil jarang, nyebrang itu bisa bebas saja. Nah, saya sudah kenal banyak toko, banyak pengusaha di sini. Ya, karena waktu itu diadakan pertemuan juga untuk pengusaha-pengusaha. Nah, kalau kita lihat Bukit Barisan itu pengusaha luar Nabire yang pertama masuk, ya Bukit Barisan. Lalu ada Pancaniaga dan banyak lagi yang lain. Karya Papua ini termasuk yang paling muda untuk Nabire. Mulai kapan Karya Papua? 2005. 2005. Bayangkan. 93 ke 2005 itu berapa tahun? Coba hitung. 12 ya, 12 tahun. Nah, 12 tahun. Enggak, 93 ke 2005 ya. Atau kami masuk 12 tahun. Nah, dari 2005 ke 2015 itu 10 tahun. Bukit Barisan itu masuk ke Nabire akhir 70-an awal 80-an. Maaf ya, ini saya mau beri bukti kepada semua staf PT Karya Papua, kepada semua karyawan. Dengar, mengapa Karya Papua sekarang bisa jauh lebih hebat daripada semua perusahaan yang ada di Nabire? Coba, siapa yang pernah kerja di toko lain perusahaan di Nabire sebelum masuk ke Karya Papua? Maka ibu bapak saudara-saudara bisa membedakan. Ini nomor satu yang saya mau berikan bukti supaya kita nanti bisa tahu ke arah mana diskusi kita hari ini. Jelas bukan karena modal. Saya tahu betul waktu Pak Jansen memulai PT Karya Papua dalam keadaan bingung, ya, nggak tahu dari mana. Pertama kali ke BNI, ke bank, itu nggak ngerti celana pendek, sandal jepit. Pertama kali masuk, tapi nggak tahu bagaimana pemimpin bank BNI itu melihat. Nah, ini yang luar biasa. Nah, nanti kita akan ketemu satu poin. Ada kata perkenanan Tuhan. Ya, saya cari terus kata lain perkenanan Tuhan. Tuhan itu akan melihat setiap orang lewat hatinya. Catat ini ya. Tuhan itu kalau melihat setiap manusia, setiap orang, itu hatinya dulu. Kalau manusia melihat manusia yang lain, apanya dulu? Dompetnya dulu dilihat. Betul? Tapi kalau Tuhan tidak. Kalau dia melihat kita, lihat hati. Manusia melihat yang lain, lihat penampilan, model rambut, betul? Bajunya dan sebagainya. Nah, itu kan dari luar. Satu-satunya bagian yang sangat rahasia dalam hidup kita itu hati kita. Coba renungkan ini. Suami istri sekalipun sudah menikah 50 tahun. Tadi dalam perjalanan ke sini di Jakarta baru jam 6 kurang. Saya sudah dikirim SMS, WhatsApp. Istri yang ngeluh tentang suaminya sudah kawin 55 tahun minta cerai. Cucu sudah 16, bayangkan. Dari 7 anak, terus mau apa ini orang tua-tua ini? Saya tadi waktu kesini, saya balasnya, kan masih pagi, ngapain sudah ribut? Nah, 55 tahun menikah, ternyata hati nggak bisa tahu. Nah, yang tahu hati kita itu cuma dua pribadi, diri kita sendiri dan Tuhan. Betul ya? Nah, ini modal yang paling penting. Karena hati kita nggak ada yang bisa melihat, hanya Tuhan dan diri kita. Nah, ini namanya perkenanan Tuhan. Tuhan itu menghargai seseorang bukan karena sekolahnya di mana, gelarnya apa, pengalamannya apa, bukan. Tuhan itu menghargai seseorang karena hatinya. Nah, untuk mengetahui hati ini cuma ada dua, lurus atau bengkok. Saya ulangi, hati kita hanya ada dua arah. Kita mau luruskan atau kita mau bengkokkan. Coba renungkan ini. Suami hatinya bengkok, istri bisa tahu tidak awal-awalnya? Tidak tahu. Begitu pula sebaliknya.
Istri arti bengkok, suami tidak akan tahu awal-awalnya. Setelah jalan dia baru tahu. Orang berusaha, orang kerja, sama, nggak ada yang tahu. Maka itu pilih satu di antara dua. Saudara dan saya mau hati lurus atau hati bengkok. Itu pilihan kita. Setuju ya saya ngomong ini? Renungkan. Nah, sebagai manusia, kita ini lebih banyak lurusnya atau bengkoknya hati ini? Sebagai manusia Bengkoknya. banyak bengkoknya. Itu manusia. Bahkan anak-anak kecil pun sudah ngerti hati bengkok. Anak kecil bisa bohong bukan pada papa mamanya. Ya. Nah, itu kita belajar dari mana sekolahnya anak ini. Kecil-kecil sudah bisa tipu. Itulah manusia. Nah, saya kembali pada Pak Yansen. Kemarin malam kami makan malam, terus ketemu orang-orang lama di Nabire. Ini anak-anaknya sekarang. Ya, jadi yang waktu kami datang 93, anak-anaknya masih kecil. Sekarang anak sudah besar, sudah pegang perusahaan bapaknya di Nabire. Kami ngomong, walaupun gak nyinggung masalah karya Papua, tapi nadanya ke sana. Hebat PT Karya Papua ini. Nah, saya bilang, saya tahu betul dari mana modal itu. Pak Yansen ini, hatinya itu yang Tuhan lihat. Bukan karena uang banyak. Coba kalau waktu senggang, ibu bapak saudara karyawan bisa tanya, panggil Pak siapa ya? Papanya Reni. Mereka panggil apa kok? Arif. Pak Arif ya. Boleh tanya pada Pak Arif. Kalau ibu bapak saudara segen tanya kepada bos langsung, tanya kepada wakil bos. Pak Arif, bagaimana modal ini? Sampai sebegitunya Pak Yansen mempercayai kami suami istri, mau menikah pun dengan Bu Reni tanya saya dulu, cocok enggak? Wah, ini gawat, saya bilang. Kalau saya bilang cocok, enggak cocok. Ayo. Betul tidak? Saya bisa salah bukan? Nah, saya sudah sebelum Pak Yansen ketemu Bu Reni, saya sudah ketemu berapa kali Bu Reni karena urusan tiket di Biak. Karena Bu Reni kerja di travel, ya itu urusan tiket. Jadi cuma beberapa kali ketemu. Tiba-tiba waktu Pak Yansen pun urusan tiket, rupanya kontak hati mereka. Nah, sebelum memutuskan tanya saya, cocok gak? Waduh, saya bilang, ini jawabnya bagaimana? Kalau gak cocok bahaya dong, lu betul tidak? Tapi gak tahu bagaimana hati saya bisa punya kemantapan. Itu calon istrimu. Yaudah. Jadi Pak Yansen hanya modal percaya. Nah, kita semua tahu bagaimana Bu Reni. Nah, tolong para istri di sini ya, apalagi yang sering ketemu Bu Reni, belajar dari sikapnya. Maaf ya saya ngomong Pak Arif, maaf ya, bukan ngomongin anaknya Pak Arif, bukan gak ada di sini, bukan, tapi ini fakta. Ayo, Bu Reni itu kaya nggak? Terus saya tanya, Bu Reni itu kaya atau tidak? Kaya. Sangat kaya, bukan cuma kaya, sangat kaya. Lihat penampilannya, sederhana atau mewah? Nah, yang belum menikah, cari istri yang seperti Bu Reni, supaya suami panjang umur. Loh, setuju nggak saya ngomong gini? Loh, ngerti nggak? Karena kalau para pria mencari istri yang maunya wah, maunya yang wah, bedak saja kalau nggak made in Italy jerawatan, bangkrut kamu. Betul? Pakai sepatu kalau tidak buatan Swiss, cantengan itu kuku. Bangkrut nggak punya istri seperti itu. Hancur, oh ya betul hancur. Nah itu Bu Reni, sederhana bukan? Cerewet atau nggak banyak ngomong? Nggak banyak ngomong. Tapi kita melihat keanggunan seorang istri, betul nggak? Merawat anak-anak, 4 anak seperti itu. Nah, inilah bukti bahwa hidup setelah sendiri ada pasangan harus seimbang harus. Oke, saya kembali kepada PT Karya Papua. Tanpa modal, tanah yang kita tempati sekarang, saya ingat betul sejarahnya. Pak Andi nggak ada di sini ya? Nggak ada ya? Ada anaknya. Oh, mana anaknya Pak Andi mana? Oh, 1. Iya. Mama apa kabar? Baik. Tahu nggak sejarahnya rumahnya bapakmu ini? Maaf ya saya ngomong. Di Nabire ini rumah terkenal ada setannya. Ya. Anda bekas karaoke. Bekas karaoke. Ada setannya. Jadi siapa namamu? Andi Rizky. Enggak, namamu? Andi. Oh, Andi Rizky loh, bapaknya nama Andi. Oh ya, dari Andi juga, Andi Rizky ya. Nah, atau mungkin nggak tahu ceritanya ini. Maaf kalau ngomong ini.
Jadi rumah ini disewakan tidak laku, dikontrakkan tidak laku, dipinjamkan orang pun gak ada yang mau, apalagi dijual. Maaf ya, Andi Rizky, maaf ya. Tapi sudah gak ada bangunan, jangan takut, sudah gak ada bangunannya. Nah, terus suatu hari gak tahu bagaimana Pak Jansen tahu rumah ini dijual. Nah, selalu apapun yang dia memutuskan, saya dipanggil, Pak ayo lihat. Begitu saya lihat tanah ini, oh besar sekali. Dan waktu itu cukup murah. Ukuran kami orang Nabire ini, lokasi ini sangat murah. Tapi buat Pak Jansen 5% saja dari harga rumah ini dia nggak punya. Saya tahu betul itu. 5% dari harga rumah ini. Kenapa dijual murah? Maaf ya, nanti Rizky boleh tanya ke Bapak. Ya karena siapa yang ngurus? Rumah nggak ditempati rusak atau tidak? Rusak. Nah, bagaimana kondisinya? Akhirnya Pak Andi ketemu Pak Jansen. Tapi uang bagaimana? Saya bilang, coba cari bank. Saya takut. Karena Pak Jansen nggak pernah urusan bank. Apalagi dia waktu itu masih karyawan, ya, dari satu perusahaan di Kalimantan, karyawan. Terus saya bilang gini, Jansen, kalau kamu nggak mau beli rumah ini, Papa akan beli. Karena murah sekali. Nggak tahu bagaimana Pak Jansen bisa ke BNI. Nah dari situ mulai, dari satu rumah ini, hatinya lurus. Yang berikut, maaf. Tolong yang sudah pernah kerja di perusahaan apa saja, di toko apa saja di Nabire ini, atau dari pulau lain, tempat lain yang pernah bekerja, saya berani ngomong. Dan saya percaya Pak Jansen berani bertanggung jawab atas apa yang saya mau katakan. Jawab jujur, bukan di sini, maksudnya secara jujur ya. Saudara melihat bedanya enggak kerja di perusahaan lain dengan kerja di Karya Papua secara kesejahteraan nomor satu? Beda tidak? Coba-coba. Beda. Ini yang saya kagum, bahwa PT Karya Papua selalu mengutamakan kesejahteraan dari semua karyawan. Dan ini luar biasa. Terus terang, dari banyak perusahaan yang saya kenal, karena nggak cuma di sini, saya bicara dipanggil banyak perusahaan. Ya, kemarin hari Sabtu pagi, ini kan hari Rabu. Sabtu pagi ada satu perusahaan di Manokwari. Kumpulkan semua karyawannya seperti kita sekarang hari ini di Nabire. Nah, banyak perusahaan yang undang saya. Biasanya kesejahteraan karyawan itu diserahkan ke jam sostek dan sejenisnya. Bos tidak mengurus lebih daripada itu. Tapi saya lihat bagaimana perusahaan PT Karya Papua ini mensejahterakan semua karyawan di atas jam sostek. Ngerti nggak maksud saya itu ya? Nah ini yang luar biasa. Mengapa ada sikap seperti ini? Yaitu tadi, karena berusaha untuk lurus. Untuk lurus. Kita semuanya tahu, orang berkata bisnis itu kalau nggak belit-belit nggak akan dapat untung. Betul nggak konsep bisnis? Tapi lihat PT Karya Papua. Ada beberapa pimpinan di sini yang bisa jadi saksi juga. Dan yang berikut yang saya kagum, PT Karya Papua tidak membedakan suku dan agama. Betul? Semua dinilai sama dan dihargai sama. Dalam hidup ini ajari anak-anak kita juga. Jangan melihat suku dan agama, jangan, itu jahat sekali. Kita ini sama-sama satu pencipta kita, yaitu Tuhan. Betul? Jadi kita ini satu saudara. Nah ini yang luar biasa. Jadi bagi yang baru bergabung dengan PT Karya Papua, saya yakinkan bahwa ibu, bapak, saudara tidak salah gabung ke sini. Karena kesejahteraan itu diutamakan. Nah jadi kalau kisah nyata Pak Jansen dari bukan cuma 0, minus. Karena waktu mulai PT Karya Papua, Pak Jansen baru dirampok. Berapa banyak waktu itu? 1 miliar lebih dirampok. Rumah sewa di Sriwini. Depan rumah sakit ada lorong ya, yang ke arah Sanoba bawah sana. Dirampok. Semua diambil di rumah itu. Jadi waktu mulai usaha ini bukan 0, minus. Harus kembalikan uang itu. Nah saya mau yakinkan kepada ibu bapak saudara semuanya, hidup dengan Tuhan, apapun agama kita,
Karena masing-masing agama pasti mengajarkan jalan lurus. Betul tidak? Tidak ada agama mengajarkan jalan bengkok. Tidak ada. Nah inilah bukti bahwa segala sesuatu yang dimulai bersama dengan Tuhan, walaupun tanpa modal, dan ini sejarah, Pak Jansen mulai dengan minus, bukan cuma nol. Sekarang bisa berkembang. Dan sungguh-sungguh ini jadi cerita omongan banyak orang di Nabire. Istilahnya pemain baru 2005 sudah seperti ini. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Nah sebelum saya beralih pada bagian utamanya pembicaraan ini, saya mau yakinkan. Jadi kalau ada di antara ibu bapak saudara karyawan di sini minus masuk ke sini, mungkin karena kesalahan di masa yang lalu. Ada yang suka judi, suka ini, suka itu, sehingga uang itu habis, keluarga berantakan. Begitu saudara bergabung dengan PT Karya Papua, teladani, ikuti cara hidup Pak Jansen, pasti semua akan sukses. Percaya nggak akan hal itu? Ya, percaya itu. Nah, satu hal lagi yang saya kagum pada Pak Jansen, semua harus tahu ini, yang belum tahu, yang para pemimpin sudah banyak tahu. Pak Jansen sebagai bos ada duduk di sini. Ayo, Mike, kamu geser lagi. Ya, gitu. Satu yang saya kagum pada Pak Jansen, dengar ya, Pak Jansen tidak ingin semua karyawan selamanya di PT Karya Papua diusir keluar, bukan. Tapi motivasi Pak Jansen adalah suatu saat nanti cepat atau lambat tergantung diri kita masing-masing. Tadi itu loh, mau apa dengan apa hati itu. Ayo, hati itu cuma ada dua, mau apa dan apa? Iya, mau lurus atau mau bengkok. Itu saja intinya, mau lurus atau bengkok. Pak Jansen sebagai pimpinan, sebagai pemilik dari PT Karya Papua, tidak ingin ibu bapak saudara-saudara akan terus menerus kerja di sini. Dan ini yang saya kagum pada motivasi yang luar biasa. Pak Jansen ingin masing-masing saudara yang kerja di sini dalam waktu tertentu, kalau sudah punya modal banyak, kok baik, punya takut, hatinya lurus, silakan punya usaha sendiri. Papua ini masih luas. Ini yang saya kagum. Pak Jansen gak takut dengan saingan. Karena Pak Jansen punya konsep rezeki itu dari Tuhan, bukan dari usaha orang. Setuju gak kalimat itu? Nah ini yang luar biasa. Jadi semua karyawan, semua staf harus punya konsep bahwa tidak boleh selalu di sini. Harus bisa mandiri. Tepuk tangan buat bos yang luar biasa ini, mengizinkan karyawannya untuk bisa mandiri. Jelas ya? Baik. Kalau saya tanya, semua ingin kaya tidak? Mau. Tapi belum kaya sudah bakar duit kan goblok. Maaf ya saya ngomong. Loh betul nggak? Belum kaya kok bakar duit. Siapa ngikuti berita di TV dari tanggal 6 Januari sampai tadi pagi saya masih dengar TV. Ternyata yang membuat rakyat Indonesia miskin itu rokok. Jadi dari tanggal 6 Januari itu hari Selasa, Rabu, sampai tadi pagi, pemerintah membahas yang membuat rakyat Indonesia miskin. Nomor 1 itu rokok. Dihitung perokok yang tengah-tengah, bukan yang sehari berapa pak, yang tengah-tengah saja. Itu minimal 1 bulan menghabiskan 320.000 yang tengah-tengah saja. Pemerintah bingung, bagaimana rakyat Indonesia bisa sehat? Sudah miskin, nggak sehat lagi. Itu artinya seperti pepatah bahasa Indonesia, sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya tangga besi. Belum sempat bangun, anjing gila datang. Nah itu bodohnya orang merokok. Maaf ya, jangan marah. Kan sudah ditulis di kotaknya rokok. Ini bisa membunuh. Jadi gak ada kata nikmat. Awas. Nikmat itu kalau makan, duduk dengan keluarga. Oke ya? Sekarang saya masuk pada poin ini. Saya mau sebutkan 3 hal penting dalam hidup. Ya, 3 hal penting saja. Kalau ibu bapak saudara melakukan 3 hal ini, pasti akan sukses dan berhasil. 1, selalu berkata, aku bisa. Ini kata penting. Dan ini kata sakti. Iya, aku bisa. Ternyata hidup itu nggak perlu modal sekolah, pendidikan tidak. Banyak orang sukses di Indonesia, di dunia pun tidak lulusan sekolah. Maaf ini, Pak Jansen lulusan apa? SD. Sayangin. Lu percaya nggak? Kok kayak nggak percaya mukanya ini? Pak Jansen lulusan SD. Saya pernah ketemu papanya, papa kandungnya.
Saya nangis waktu dapat cerita. Dia bilang gini, papa kandungnya, ya saya salah, punya anak 6 nggak bisa ngurus. 5. Oh 5. Nah Pak Jansen ini waktu masih kecil itu sampai kaget. Bapak tahu apa yang dibuat dia hidup? Jual kacoa. Saya bilang, apa? Iya kacoa, tahu kacoa? Loh, ulangi saya bilang gitu. Untuk dia hidup waktu masih SD jual kacoa. Hah? Aduh bahasa saya berapa kali itu kalau dia pulang habis tangkap kacoa, badannya pun bau. Bayangkan itu papanya cerita. Sebentar kok, saya selama hidup nggak pernah dengar ada orang bisnis kacoa. Saya bilang, untuk apa dia jual kacoa? Dia untuk bisa dapat uang. Loh itu kacoa dijual ke siapa? Nah waktu itu masih banyak orang yang punya ikan arowana itu. Ya untuk itu ya Sen. Terus gimana cara tangkap kacoa? Justru itu dia masuk ke got, masuk ke. Ada yang pernah dengar cerita nggak Bapak Jansen hidup SD itu jual kacoa? Belum. Nah mesti cerita itu nanti. Mungkin malu. Kalau sama kamu. Waktu papanya cerita gitu saya tuh nangis. Oh iya jual kacoa. Mana lebih berharga, pemulung botol bekas aqua apa daripada jual kacoa? Betul, ngerti nggak cerita ini? Nah itu Pak Jansen dulunya. Saya percaya yang duduk di sini semua nggak ada yang separah Pak Jansen dulu waktu masih SD sampai jual kacoa. Gimana caranya nangkep? Kan terbang dia itu saya pusing. Pakai apa? Pakai kayu sama gula Jawa kasih madu. Oh, baik. Kayu diolesin gula Jawa dan madu. Ya kecoanya datang toh. Ada aroma harumnya. Ada aroma harumnya. Mau belajar silakan. Loh, yuk, silakan belajar. Gratis ilmunya. Itu ilmu gratis. Tapi saya jual kacoa. Satu-satunya saya paling takut di dunia itu kacoa. Setan saya nggak takut. Maling kalau kacoa bisa mati berdiri itu. Aduh, saya paling takut. Maka waktu papanya bilang kacoa, aduh, saya nggak bisa bayangkan gimana. Nah, seperti itu menderitanya Pak Jansen. Oke, jadi kalau sampai bisa seperti ini, satu, apa tadi modalnya? Aku bisa. Cepat ngomong semua. 1, 2, 3. Aku bisa. Maaf saya harus ngomong. Perampok, pembunuh, pemerkosa sampai bisa berhasil karena kata ini. Aku bisa. Loh betul tidak? Loh kok tertawa? Saya ini ngajar kok tertawa. Tunggu. Tertawamu kenapa itu? Apa? Hasil. Iya berhasil. Loh serius. Maling-maling, perampok, mereka bisa berhasil karena berkata aku bisa. Lo percaya? Ini kok kayak nggak percaya saya ajarin begini? Betul tidak? Nah, mengapa kalau yang negatif dan yang jahat bisa berhasil hanya karena berkata aku bisa? Maaf, yang bilang rokok nikmat. Karena kalian tidak berkata aku bisa. Jawabnya aku tidak bisa. Ya sudah. Pokoknya aku. Lihat apa sih kalian di atasnya ada apa? Ada siapa? Kacoa terbang. Tuh, Pak Indra bilang orang Pak Indra bukan kacoa itu. Selama semua kita berkata aku tidak bisa, mau dimodali berapapun, bisa berhasil nggak orang seperti ini? Tidak. Jadi kata sakti dalam hidup kita, nggak usah cari dukun, nggak usah ngapain, nggak usah cari kuburan sembahyang di sana, nggak usah. Cukup katakan aku bisa. Setiap kali kita menghadapi sebuah fakta yang mustahil, jangan berkata aku tidak bisa. Kata aku tidak bisa itu mematikan semua kekuatan, fasilitas, kemampuan berpikir semuanya. Begitu bilang aku tidak bisa, habis. Kita lihat presiden kita sekarang ini Pak Jokowi, ya. Kenapa dia bisa berhasil? Karena berkata aku bisa. Bukan karena sombong. Masukkan ke kamus itu, masukkan ke otak kita kamus kata itu. Sekali lagi apa? 1, 2, 3. Aku bisa. Itu satu. Coba mulai hari ini setiap saudara, mau karyawan di tingkat mana sampai staf pimpinan, selalu katakan aku bisa. Aku bisa. Apalagi dengan modal hatimu lurus. Oh yang Maha Kuasa
akan berkenan kepada orang seperti itu. Hati lurus dan berkata, aku bisa. Nah, yang penting dari PT Karya Papua, yang penting ini bukan banyaknya perusahaan. Yang penting adalah ibu bapak saudara harus tahu bahwa PT Karya Papua itu menolong banyak anak Papua untuk berhasil. Ada yang belum tahu? Dari keuntungan perusahaan ini menolong banyak anak Papua, membiayai anak-anak Papua yang kuliah. Dan itu fakta. Jadi setelah hati lurus berkata aku bisa, lalu penyalurannya kemana? Ya, penyalurannya kemana? Untuk apa dan untuk siapa? Kalau dalam hidup ibu bapak saudara semua tahu kemana, untuk apa, untuk siapa, maka modal hati lurus, aku bisa, dan tahu kemana uang ini dipakai. Oh, percayalah, pintu-pintu surga akan terbuka lebar dan pencurahan berkat itu luar biasa. Dan inilah fakta dari Pak Yansen, saudara kerja. Jadi mulai hari ini jangan ada yang berkata aku tidak bisa. Untuk apa saja. Kenapa beri tertawa? Kata-kata aku bisa. Iya, kenapa? Apanya yang lu geli buat kamu? Angkat semen gitu loh. Angkat semen. Oh, angkat semen. Iya bisa toh. Kalau berkata nggak bisa tetap nggak bisa. Oke, catat ya. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Aku bisa. Nah ini berbahaya. Untuk yang jahat pun kalau berkata aku bisa, tetap bisa berhasil. Betul? Semua penjahat bisa berhasil dengan berkata aku bisa. Nomor 2, kata ini, aku mau. Apa yang kedua? 1, 2, 3. Aku mau. Tuhan itu tidak melihat pinternya orang bicara. Tuhan tidak melihat pinternya otak seseorang. Tuhan itu melihat mau atau tidak. Ini luar biasa dalam modal hidup. Jadi kalau Tuhan melihat setiap diri kita punya kamus dalam hidupnya, aku bisa. Yang kedua, aku mau. Saya temukan dalam hidup, sebentar lagi umur saya 60 tahun, sebentar lagi. Ya, ternyata orang yang berhasil di dunia ini bukan karena modal yang besar, bukan karena sekolahnya pinter, bukan karena siapa yang backup atau di belakang dia. Saya ketemukan 2 kata ini. Satu apa tadi? Aku bisa. Kedua, nah, kembali pada yang merokok. Loh kok tertawa dulu? Saya belum selesai ngomong kok. Ya gimana tadi untuk puas merokok? Ayo gimana puas merokok gratis? Kan sama-sama asapnya. Iya, cari mobil diesel, nyalakan mesin, duduk di knalpotnya. Isap baik-baik sana. Oke ya. Jadi selama saudara tidak berkata aku bisa untuk stop merokok dan berkata aku mau berhenti merokok, maka sampai kapanpun gak akan bisa. Ajari anak-anak kita di rumah. Misalnya gaji gak cukup, anak gak bisa sekolah, tidak apa-apa. Bukti Pak Yansen SD. Nah kalau dengar cerita begitu, pasti lulusnya karena gurunya kasihan. Ngerti maksudnya? Pasti karena gurunya kasihan. Aduh, daripada jual kacau atau kamu lulus saja sudah. Maaf. Oh, ngenyek itu tertawamu itu. Itu tertawa menghina itu. Iya toh? Tapi kasihan. Iya memang kasihan. Ayo sini Yurika duduk sama papa situ. Itu kurus sekali dia sen. Oh iya lagi. Iya, duduk di atas. Loh, temenin dia dong, kasihan dong. Oke ya. Jadi pertama apa? Aku bisa. Kedua, aku mau. Nah, yang ketiga ini penting. Sebutkan kepada saya hal yang paling penting sederhana dalam hidup. Apa itu? Satu aja. Ini satu kata. Ternyata berdoa. Bukan. Doa pun kalau kita cuma kelihatan orang, maaf ya, orang yang rajin beribadah, belum tentu di rumah dia berdoa. Betul enggak? Orang yang kelihatan rajin ke gereja, rajin ke masjid, rajin ke pura dan sebagainya, belum tentu di rumahnya dia beribadah kepada Tuhan. Loh, betul tidak? Coba jawab ini. Maka itu doa tidak bisa dikatakan yang penting, karena belum tahu, itu cuma Tuhan yang tahu dengan orang itu. Lagi, apa yang penting? Aku ingin. Wih, pintar sudah. Awas ya, nggak berhasil kamu. Ngomong aku ingin, bukan.
Hampir betul nantinya. Kata aku ingin akan saya bahas. Apa lagi? Jujur. Oh iya, hebat sekali. Oke, nanti kita bahas ini. Yang penting dari semua hal hidup adalah motivasi. Nah ini betul aku ingin, ya kan? Motivasi. Coba renungkan. Apa yang terjadi pada seseorang kalau dia nggak punya motivasi untuk hidup? Yang kepanasan bisa bergeser mundur. Ya. Biar sehat, Pak. Oh, biar sehat. Iya mas, biar sehat katanya. Pintar. Dulu calon dokter ya? Tidak lulus, Pak. Oh, nggak lulus, oke. Kalau orang itu tidak punya motivasi, jadi apa dia? Jadi apa? Pajangan. Gelandangan. Iya. Motivasi itu dorongan yang mendorong seseorang. Motivasi itu yang membuat orang itu bisa berhasil, bukan modalnya. Nah, motivasi itu sebuah sasaran. Contoh, sedikit atau banyak ada seorang pemuda rajin bekerja karena motivasinya ingin ambil hati calon mertuanya. Ada tidak? Ada. Aduh banyak, betul banyak itu. Nah, Supri lagi. Dulu gitu kali Supri kamu ya? Enggak. Nah, itu motivasi. Kira-kira kalau pemuda ini dia bekerja karena ingin ngambil hati calon mertuanya supaya anaknya dikasih, dia kerjanya rajin tidak? Rajin. Kalau perlu 2 shift 16 jam. Doanya juga rajin, Pak. Apa? Doa juga rajin. Iya, berdoa rajin ya, supaya dapat anaknya ya. Nah, itu motivasi. Ada orang bekerja. Kenapa kamu begitu rajin bekerja? Motivasinya, aku pengen beli mobil. Nah, itu motivasi. Ada orang bekerja karena dia kasihan ibunya yang sudah janda. Aku ingin membahagiakan ibuku karena dia susah payah ngurus aku, nggak ada bapak. Nah, itu motivasi. Tapi ada juga orang punya motivasi jelek. Aku mau kerja di perusahaan itu, pertama aku akan baik-baik supaya bosku percaya. Setelah itu aku akan korupsi di situ. Bisa nggak orang punya motivasi seperti itu? Bisa. Nah, ini yang harus kita miliki. Tanyakan pada hati masing-masing, karena tidak ada orang tahu. Saya bisa berkata kepada banyak orang, beginilah motivasi saya. Jauh-jauh sebelum saya tinggal di Nabire, saya sudah tinggal di Amerika enak, di Australia, di Eropa. Tiba-tiba saya dapat visi, saya harus ke Papua untuk membangun Papua. Salah satu teman saya di Hawaii, di Honolulu, ya, dia cerita, wah Pak Daniel kalau dari Amerika balik ke Papua itu namanya kemunduran. Itu tahun 91 yang lalu. Tapi saya nggak merasa mundur. Saya punya motivasi untuk kesini itu untuk apa? Ingin membangun anak-anak Papua. Nah, itu motivasi. Saya boleh ngomong seperti apa motivasi ini, tapi waktu akan membuktikan. Saya masih ingat awal-awal kami ngurus izin, ya, ngurus izin sekolah ini di salah satu kantor, ya, waktu Nabire masih sepi. Saya sudah keluar dari ruangan kepala dinasnya. Cuma saya masih ada di teras karena ada orang mau ketemu. Tiba-tiba saya dengar kalimat dari dalam kepala dinas ini. Nggak mungkin pendeta Cina itu kesini nggak bisnis. Aduh, saya kaget. Tapi saya tidak bisa meyakinkan dia karena belum ada bukti. Betul ya? Belum ada bukti. Suatu hari dari Dewan DPRD ya, ada yang mempersoalkan. Saya beli rumah dan tanah cukup banyak di Nabire. Ya cukup banyak, lebih dari 50. Nah, waktu itu dalam hati saya inilah ada suara. Jangan ada satupun yang pakai namamu, surat-surat tanah itu. Oke. Saya ikut saja suara itu. Nah, suatu hari saya dipermasalahkan. Saya bingung, kenapa? Waktu itu salah satu pegawai Badan Pertanian itu orang Toraja, Pak siapa ya, yang rumahnya dulu di samping kantor DLJR sebelah rumah sakit. Ada yang ingat Pak siapa itu orang Toraja ini? Nah, dia ini yang ngurusin semua surat-surat tanah yang saya beli. Akhirnya dia bicara kepada anggota dewan di kantor DPRD. Saya dipermasalahkan. Di situ akhirnya tuduhan itu nggak bisa dibuktikan. Kalau nggak salah namanya Pak Yusuf. Dia berkata semua tanah yang dibeli oleh Pak Pendeta Daniel
itu tidak ada satupun atas nama dia. Bahkan sampai hari ini banyak orang mikir, ngapain kamu beli tanah rumah begitu banyak, kok bukan namamu? Saya bilang, saya nggak pingin punya motivasi ingin kaya untuk diri sendiri. Tidak. Ngerti ya? Jadi akhirnya motivasi itu hanya bisa terbukti dengan waktu. Nah, maka itu aku bisa. Kedua apa? Aku mau. Ketiga motivasi. Untuk apa kita dapat duit? Untuk apa kita bekerja? Bahkan mau SMS seseorang pun harus tanya dulu, apa motivasiku SMS dia? Ayo, siapa pernah dengar ada rumah tangga berantakan gara-gara SMS? Loh, ada nggak? Ya. Ada. Karena yang SMS nggak mikir apa dampaknya kalau aku SMS ini. Berapa banyak orang SMS ketipu, langsung store uang ke ATM. Ada tidak? Ya. Motivasinya ingin kaya. Ya nggak mungkin dong. Anda dapat hadiah 25 juta, tapi store dulu sekian. Ya nggak mungkin lah. Nah, mengapa orang itu kena tipu? Karena motivasinya sama. Siapa pernah dengar kata istilah gendam, hipnotis? Pernah nggak? Di Nabi ada atau tidak? Ada. Nah, saya membuktikan orang yang motivasinya tulus, tidak ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, ternyata orang itu tidak mungkin kena hipnotis. Tidak mungkin, saya sudah buktikan. Orang yang bisa kena hipnotis karena dia ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, itu pasti kena. Betul nggak saya ngomong seperti ini? Coba saja. Misalnya kalian di satu angkot, satu taksi, atau di pasar. Lu kenapa temanmu kena, kok kamu tidak? Jujur, karena hati saudara tidak ingin cepat kaya dengan cara itu, maka nggak akan kena. Begini kesimpulannya. Tuhan dan hantu, coba Tuhan balik kan jadi hantu kan? Iblis setan itu ya. Tuhan dan hantu ternyata bekerja dalam hidup setiap manusia tergantung motivasinya. Kalau motivasi orang itu jahat, yang datang siapa? Setan. Kalau motivasi orang itu baik, yang datang pasti Tuhan. Ini luar biasa. Setuju ya? Simpan ini, sampaikan ke anak-anak. Aku bisa, aku mau, dan motivasi. Ini penting sekali. Karena kalau tiga ini ada, sudahlah hidup kalian akan jadi orang luar biasa. Kumpulkan, saya tambahkan. Nah, untuk membangun ini fondasinya, ya. Ada fondasi nggak ada bangunannya, yang nggak jadi rumah bukan? Nah, sekarang bangunannya adalah apa? Kejujuran, jujur. Ya, jangan coba-coba. Misalnya begini, karena saudara ingin cepat kaya, saudara pikir gaji nggak naik-naik, biar aja aku gelapkan, nota dibalik-balik ke pelanggan dikurang segala misalnya. Ya, memang bisa kaya saat itu, tapi harus keluar dari perusahaan ini karena ini policy, ya, keputusan perusahaan ini. Masalah uang nggak beres, keluar. Nah, ini konsep yang hebat dari Pak Yansa. Lalu saudara melamar di perusahaan lain, di toko lain, di Nabiri ini. Biasanya kalau lamaran itu kan pasti ada pertanyaan, pernah kerja di mana? Ya atau tidak? Ya. Nah, Nabiri ini kan kecil. Kalau saudara nggak jujur di sini dan saudara mau cari perusahaan lain dan lihat, oh aku kenal, bos sana bilang aku kenal Pak Yansa, telepon ke sini nggak? Pasti telepon dong. Kenapa karyawan wing ini keluar? Diceritakan nggak? Kenapa dia keluar? Ceritakan pasti. Diterima nggak? Coba ya saya beri ilustrasi. Anggap aja saudara semuanya bos. Saudara punya perusahaan, semua kita di sini punya perusahaan. Anggap aja begitu. Ada dua pelamar. Satu lulusan Amerika sarjananya. Satu lulusan USWIM Nabiri. Ya, kan ada psikotes misalnya. Ternyata ketahuan yang lulusan Amerika tidak jujur, yang lulusan USWIM Nabiri jujur. Sebagai bos saudara pilih yang mana? Yang benar. Keren loh, Amerika tuh keren loh. Ayo, ngerti ya?
Nah ini bangunan dari hidup kita. Fondasinya sudah betul. Aku bisa, aku mau, dan motivasi benar, sudah bagus. Tapi kalau material bangunan di atasnya tidak beres, percuma bangun rumah, walaupun fondasinya bagus. Nah kejujuran ini mutlak. Maka itu saya selalu berkata kepada banyak orang, yang tidak jujur, dia itu calon orang miskin sampai mati. Betul saya ngomong ini? Coba ulangi. Yang tidak jujur, 1, 2, 3. Yang tidak jujur, calon miskin sampai mati. Ingat itu baik-baik. Orang yang tidak jujur, mau dimodali berapa saja, habis. Karena orang tidak percaya lagi. Dan ini penting. Material yang kedua dalam bangunan rumah hidup kita setelah jujur, setia. Setia. Apa yang kedua? Setia. Setia itu apa kata lainnya? Nah, yang gampang aja, setia apa kata lainnya? Sayang. Sayang. Oke, sayang. Betul. Apa lagi? Setia. Cinta. Apa lagi? Lain enggak? Jawab. Setia. Pasrah. Mesra. Oh, keren. Oke, dengar. Setia dimulai dari pernikahan. Orang yang pernikahannya tidak saling setia, nggak saling cinta, nggak saling mengasihi, nggak saling mesra, maka untuk kerja pun dia akan suka pindah-pindah, nggak akan awet di situ. Nah, penting setia itu. Tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita sebagai ibu dan ayah itu setia. Anak-anak kita akan respect kepada kita. Maaf saya tanya, adakah anak-anak setuju kalau bapaknya suka selingkuh? Tidak, marah. Begitu pula sebaliknya, ibu yang suka selingkuh, anak-anak gak bisa respect. Ternyata kesetiaan ini kekuatan yang luar biasa untuk membangun kehidupan setelah jujur. Setia. Maka itu saya percaya dengan prinsip perusahaan PT Karya Papua ini, di dalam kesetiaan ibu bapak saudara semua akan menghasilkan hal yang luar biasa. Percaya Pak Jansen akan melepas ibu bapak saudara sudah berhasil bentuk usaha sendiri. Cari bentuk lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk orang-orang di sekitar. Pelan-pelan saya ulang supaya ingat. Jadi apa tadi fondasinya? Aku bisa. Kedua, aku mau. Ketiga, motivasi yang benar. Lalu bangunannya yang pertama, kejujuran. Material berikut, setia. Nah, yang ketiga ini, tekun. Tekun itu artinya teliti. Orang kerja nggak tekun, nggak teliti, bisa naik gaji, nggak bisa naik pangkat, nggak? Ayo, tidak. Kerja asal-asal. Untuk apa saja. Ketekunan atau ketelitian itu mutlak. Sama halnya. Lulusan luar negeri, tapi kerjanya kacau balau. Siapa mau gaji dia? Ya, jadi ini yang harus kita cari dalam hidup kita. Yang terakhir, suasana rumah itu sangat menunjang suasana kerja. Pelan-pelan. Suasana rumah kita, rumah tangga kita sangat menunjang suasana kerja. Kira-kira betul atau salah? Bagaimana bisa kerja dengan baik kalau hampir tiap hari suami istri bertengkar di rumah? Mau kerja sudah capek duluan. Masuk kerja hatinya capek karena jengkel dengan pasangannya. Bisa tekun, bisa teliti nggak kerjaan? Tidak. Nah, maka itu di rumah. Tolong jaga keharmonisan suami istri. Jaga. Ada poin-poin penting, saya percepat saja. Suami istri nggak harmonis, pasti karena urusan belanja. Nomor 1, betul? Urusan belanja ini harus dibicarakan. Ya, saya uraikan dikit. Suami istri dalam membelanjakan sesuatu harus punya persetujuan bersama. Misalnya begini, nggak tahu ya gaji berapa, itu urusan masing-masing. Jadi gini, di rumah harus ada persetujuan. Misalnya, saudara punya plafon, batasnya sekian. Belanja Rp75.000 ke bawah, itu nggak usah rundingan dulu. Silakan. Tapi 76.000 ke atas harus ada persetujuan. Suami istri kan nggak selalu bersama-sama. Yang satu kerja di perusahaan A, yang satu kerja di perusahaan B. Nah, misalnya pas mau belanja, nah ini harus ada aturan supaya nggak ribut masalah uang di rumah. Ya, tergantung masing-masing ibu bapak saudara-saudara.
mau pakai plafon berapa sesuai gaji. Artinya itu penting sekali. Jadi berapa yang sudah mau pakai aturannya, di bawah itu nggak usah ngomong, silakan belajar sendiri. Tapi di atas itu harus berunding dulu, penting atau tidak kita belanja ini. Nah, kalau cara membelanjakan uang dalam keluarga pakai aturan ini bagus. Walaupun di bawah plafon yang ditulis, tetap harus menanyakan, ini keinginan atau kebutuhan? Beda atau tidak antara keinginan kebutuhan? Beda. Ayo, yang lebih penting yang mana? Kebutuhan. Kebutuhan. Saya menemukan 100% keluarga-keluarga yang punya hutang itu karena membelanjakan yang keinginan, bukan kebutuhan. Tetangga baru beli TV baru, panas, oke. Terus desek-desek, Pak, malu kita sama tetangga, masa TV-nya baru, kita nggak ganti-ganti. Ini sudah TV sudah 16 tahun loh, misalnya gitu. Akhirnya utang. Nah, ini bukan kebutuhan, tapi keinginan. Kalau suami istri hidup dengan baik cara menggunakan uang atau belanja, anak-anak belajar nggak dari ibu bapaknya? Belajar. Sehingga kalau anak-anak ke sekolah, Ma, temanku punya tas baru, Pak, temanku punya sepatu baru. Maksudnya apa anak-anak seperti itu? Minta keinginannya dipenuhi. Tapi kalau anak-anaknya melihat ibu bapaknya hidupnya hemat, pasti nggak akan minta. Ngerti maksud saya? Jadi untuk membelanjakan keuangan, bedakan kebutuhan atau keinginan. Jangan kita dipaksa untuk memenuhi keinginan. Itu pasti menghancurkan. Maaf, yang sering ngebon, awas ya. Awas yang sering ngebon. Itu berarti saudara membelanjakan uang untuk keinginan. Ayo kita ngomong, manusia itu bisa berkata cukup atau tidak? Jawab, manusia itu bisa berkata cukup atau tidak? Tidak. Kayak monyet. Monyet itu beda dengan binatang yang lain. Monyet itu nggak pernah berkata cukup. Pernah nggak lihat kalau monyet makan, sudah penuh perutnya, taruh mana lagi? Taruh airnya, tangannya semua. Nah itu monyet. Kan kita bukan monyet. Aduh, maaf. Jadi jangan ikuti keinginan, itu menghancurkan. Tapi lihat kebutuhan kita. Semua binatang lain, maaf, itu tahu berkata cukup. Maaf saya ngomong. Ya, anjing, kau sudah kenyang kasih makan lagi nggak mau, walaupun itu enak. Pernah lihat? Loh, saya tanya iya atau tidak? Ya. Walaupun enak buat dia, kalau dia kenyang nggak peduli, dia tidur. Tapi manusia ini kurang ajar betul. Gaji 3 juta bisa cukup dan bisa tidak cukup. Betul? Orang yang punya gaji 3 juta bilang nggak cukup. Wah, dia berjuang naik dapat 5 juta. Nggak cukup juga. Itulah manusia. Maka itu pengeluaran kita harus kita sesuaikan dengan pendapatan kita. Ulangi, pengeluaran kita harus kita sesuaikan dengan pendapatan kita. 1, 2, 3. Pengeluaran kita harus kita sesuaikan dengan pendapatan kita. Jangan melebihi. Anak-anak nggak pernah tahu kok bagaimana susahnya orang tua cari duit. Tapi kalau anak-anak tahu, tiap kali minta dikasih, tiap kali dikasih, pasti punya pikiran, oh bapakku kaya. Mati kita. Loh, betul nggak? Mati kita. Karena kita salah didik. Jadi pembelanjaan keuangan nomor 1 adalah apa tadi, suami istri? Berunding, berikan angka tertentu. Nomor 2, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pasti bisa. Nomor 3, berusaha untuk nabung. Bisa kok, gaji berapa saja pasti bisa. Percaya tidak apa yang kita bahas hari ini, kalau semua dilakukan, saudara akan jadi orang sukses. Ya. Oke? 1, ada 3 hal tadi. Apa tadi? Aku bisa. Kedua, aku mau. Ketiga, motivasi. Untuk apa? Itu fondasinya. Bangunannya apa tadi pertama? Jujur. Kedua, setia. 3, teliti. Tekun. Masa lupa? Belum 1 jam masa lupa, ini bagaimana? Ya, ulang-ulang ini dalam hidup. Maka semua akan jadi orang sukses.